Tapi ada yang milih jadi Kang Ogi jadi LPM ya. Bingung Nah, saya. nah, justru saya juga kembali lagi, kok bisa ya orang kayak seperti saya bisa terpilih 2 kali lagi. Ya, Nah, mungkin alhamdulillah. karena kepercayaan masyarakat juga dan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi kita di Zero One Official. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang mungkin orang sudah mengenal dia. Ya, kita di sini saudara atau Bapak Argawiansah yang bisa dipanggil dengan nama Oge. Pangkalan Ya, oge gitu. Ceritanya. Oke. Waduh. ya. Selamat datang Bapak Argawiansah. Saya manggilnya Oge ke Pak Argawiansah nih. Enaknya mah pangkalan oge gitu. Tapi orang banyak berbicara oge. Oge. Lebih kelihatan lebih akrab gitu loh. Ya, begitu. Oke, Kang Oge aja ya saya Ya panggilnya ya, boleh. biar Bebas, lebih bebas, bebas kita. enak ya. Iya. Kang Oge bisa diceritakan nama asli kan Argawiansah ya, Nah, tapi kenapa dipanggil Oge ya? Dari mana tuh asalnya nama Oge? oge itu asalnya tahun 90-an. Saya dulu bermain di komplek Kimia Farma. Kimia Oh, Farma. bukan Kimia Farma, itu mah apoteknya. Apa nih, Kimia, coy? komplek BBIA. Oh, BBIA komplek yang ada BBI di yang di sebelah Cikaret. Cikaret Hijau. Ya. Ya. Dulu nama oge itu kasarnya so tahu. Hmm. Tapi alhamdulillah pekerjaannya selalu beres. Jadi pangkalan oge, orang tuh orang geblek, selalu bisa dalam hal apapun. Oh, Jadi tercetuslah namanya oge. orang geblek. Orang geblek Ah, selalu bisa ya. dalam menghadapi suasana cuaca. Pokoknya mah rajin menabung dan tidak sombong aja lah. Pokoknya nama oge gitu. Ya, siap, 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 siap. Oke. Lalu ada juga nih, kan selain Ogeg, rekan-rekan sendiri ada juga yang bilang Bengkung. Banyak. Itu nama saya itu ada 5. Ada Oh, bengkung, ah, ada ogeg, ah, ada ibad, hmm, ada bule, ah. ada endak. Oh gitu. Kalau endak itu keluarga yang manggil endak. Oh enggak, sama ompong kali ya. Ompong mah aneh si tumet, gue metal. Siap. Kang Ogeg, Ya siap. gini, kan karakter Kang Ogeg ini beda dari yang lain ya. Iya. Kalau menurut pandangan orang-orang nih Kang Ogeg dengan sifat dan karakternya yang apa ya blak-blakan, ngomong seenaknya katanya gitu tuh. Jadi apa itu bawaan atau gimana tuh kalau gitu? Halo, itu ciri khas. Ciri khas saya. Jadi contoh kayak anak sekolah. Anak sekolah tuh yang dikenal itu sama gurunya orang bandel, orang pintar, ya kan? Orang yang sangat bisa diingat lah. Oke. Jadi ibarat kata saya juga bahasa seperti ini karena saya walaupun punya jabatan tidak mau membatasi Oke. istilahnya untuk masyarakat untuk mengadukan sesuatu istilahnya nggak canggung lah nggak pernah malu mungkin kasar kata kalau ada masyarakat yang menanyakan maaf ini bahasa kasar katanya mana Hmm. dia jawaban saya karena memang saya ingin lebih dekat dengan masyarakat sebab dengan masyarakat itu kebanyakan mengeluh masalah satu di ekonomi tentang masalah kesehatan pembangunan jadi kasarnya itu nggak pernah ada batasan gitu kalau untuk mengadukan sesuatu makanya saya Ya. berikan keluasan untuk masyarakat katanya. Jadi Jadi yang membedakan itu cuma ada satu apa tuh? kalau saya rapat saya duduk di depan gitu aja. Siap. Jadi warga tidak canggung ya terhadap Ogeg. Oke. Nih Ogeg ini kan dia sempat menjabat sebagai ketua LPM Kelurahan Cikaret di sini gitu kan Pak Ogeg. Selama berapa periode itu Pak Ogeg? Kalau untuk hitungan periode saya baru dikatakan 2 periode Hmm. tapi alhamdulillah
saya 2017 terpilih LPM, diberikan amanah oleh masyarakat, oleh pengurus tempat. Dan sebetulnya waktu pas saya jadi dari 2017 juga sebetulnya saya bertanya pada diri saya sendiri, mampu nggak saya untuk menjadi LPM itu. Tapi pas hari demi hari saya lalui, ternyata sama aja dengan kehidupan yang saya jalani di waktu-waktu yang sudah ada. Jadi waktu saya menjadi LPM juga berkata ke masyarakat, ke para dewan, alhamdulillah banyak yang mengenal. Jadi ada kemudahan untuk membangun citra yang Kelurahan Cikaret yang dulu benar sangat tertinggal. Sebab Cikaret itu kelurahan yang sangat terpencil, ujungnya kabupaten. Oh gitu, Perbatasan, iya. perbatasannya. Tapi ada yang milih jadi Kang Ogi jadi LPM ya? Bingung saya. Justru saya juga kembali lagi, kok bisa ya orang kayak saya bisa terpilih 2 kali lagi. Mungkin karena kepercayaan masyarakat juga dan pengurus. Jadi saya juga sebetulnya dalam hati suka merenung kalau mau tidur, kadang-kadang ada nggak untuk program, suka memikirkan masyarakat untuk masalah rumahnya yang tidak layak huni, jalan yang rusak, musola yang rusak, masjid yang rusak. Bahkan saya sendiri bertanya, mampu nggak kira-kiranya saya untuk membangun itu. Tapi dengan kegigihan teman-teman di tim, teman-teman LPM juga sering saya surat bagaimana caranya. Jadi kasarnya saya dengan bahasa seperti ini, dan kebanyakan juga teman-teman saya yang ada di LPM lain juga bahasanya sudah tidak canggung dengan saya. Jadi menanyakan hal-hal kepribadian, masalah pembangunan juga alhamdulillah selalu direspon. Jadi disitulah saya bisa membangun Kelurahan Cikaret. Siap. Nah, berarti walaupun orangnya blak-blakan apa adanya, bisa dibilang selengean gitu ya, cuma Kang Ogi tetap berpikir untuk wilayah ya, kemajuan wilayah begitu ya Kang Ogi. Itu prioritas nomor 1, kadang-kadang keluarga di nomor 2 kan. Oh gitu. Emang punya keluarga Kang Banyak. Ogi? Oh banyak. Keluarga saya di mana-mana. Ada di RW 1 sampai di RW 12 juga semua itu karena keluarga saya semua. Itulah satu keunggulan dari Kang Ogeg ya, walaupun selengean dengan apa adanya, ya bisa terpilih 2 periode itu sangat bagus ya. Saya aja kemarin nyalonin gagal, nyalon jadi LPM. Bukan gagal, kesuksesan yang tertunda. Amin begitu. Insya Allah kalau ya kita makanya intinya untuk disukai masyarakat harus punya karakter. Kayak saya kembalikan lagi ke yang awal, di sekolahan aja yang dikenal itu seperti apa, orang seperti apa, itu yang saya ambil ilmu itu. Betul. Masih seputar ini, baru masih hangat-hangatnya nih Kang Ogeg ya, kemarin pemilihan LPM ya, terlepas dari itu, menurut Kang Ogeg kinerja panitia pemilihan LPM Kelurahan Cikaret kemarin itu seperti apa? Apa sudah baik? Apa ada yang perlu diperbaiki nih? Gitu. Kalau untuk baik sudah baik, cuman kasarnya masih ada dalam hal kekurangan, dan itu dalam suatu pelajaran juga untuk nanti suatu saat nanti mungkin akan lebih baik. Sebab sebaik-baiknya manusia kalau dilihat oleh saya, nilai kebaikan itu tidak ada. Jadi intinya suksesnya aja sudah syukur alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya pribadi kemarin dengan waktu yang disepakati oleh panitia sampai pemilihannya, sampai pendaftarannya dulu, alhamdulillah sangat sukses. Dan saya mau membuat aspirasi juga buat panitia LPM Kelurahan Cikaret. Dan sangat berterima kasih, saya sebagai ketua LPM yang masih menjabat, ya mungkin hanya beberapa hari atau beberapa bulan lagi saya akan lengser. Oke. Berarti sudah waktunya pergantian ya Pak Ogeg ya. Nah untuk setelah ini kegiatan Kang Ogeg ini apa nih?
lepas dari LPM Kelurahan Cikaret? Kalau untuk lepas dari jabatan LPM ya mungkin ya suatu hari juga pasti sudah ada ditentukan ya. Tapi untuk kegiatan sementara saya aktif di bengkel lagi di otomotif seperti dulu seperti berkomunitas dengan off-road juga. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang membantu orang yang sakit untuk masalah kesehatannya yang memang bermasalah seperti BPJS apa seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya memang sudah mengenal dari dinas-dinas Kota Bogor, dari dinas-dinas terkait masalah tentang kepengurusan BPJS. Oke. Satu hal nih sebelum kita melanjut ke hal-hal yang lain obrolan kita. Ini kopinya eueuhnya kalau bicaranya pelitnya jadi gelo ya. Baru ada air putih. Jadi kok Ustad kopi lagi mesan. Oh iya. Lagi mesan. Jadi saya bilang juga apa? Kalau kata Pak Ustad nanti motor saya juga banyak. Iya mah heureunya. Biasanya sih kalau yang udah-udah mah motor juga banyak bongsang gitu. Siap, nanti disiapin bongsang. Tapi ngomong-ngomong kopinya nang hiji gini ya. Galau. Biasalah join. Kan bukannya Pak Kang Oge nggak ngopi. Saya justru nggak pernah ngopi. Tapi ngisi suguhan mah geus kajen dah. Sareng saeutik we lah geus join dah itu aya. Geus Sunda ge lah tenang naon lah. Maklum lah Kang Oge. Intina mah kita harus baik kayak lah. Ya tapi maklum Kang Oge. Ini podcast masih dalam tahap uji coba belum berkembang. Mudah-mudahan kedepannya kita ini podcast ini bisa lebih bagus, lebih menarik dan segala macam gitu. Masih banyak keterbatasan lah. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita perbaiki kekurangannya. Begitu sih Kang Oge. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi saya podcast ini harus punya karakter. Nah, apa tuh? Idenya apa tuh karakternya yang di podcast ini yang biasa dibicarakan? Apakah lawak? Apakah tausiah? Harus ada memunculkan lah untuk membuat orang jadi greget. Ya betul. Kalau di sini itu hanya masukan aja. Di sini bebas, tergantung kakait biasanya. Tergantung kakait. Iya. Tergantung juga orang yang diundangnya. Oh iya. Kalau diundang. Kalau yang diundang biasanya di Lampung, Pak. Ya seperti Kang Oge gini kita bebas apapun tentang humor tentang apa bebas. Gitu kan. Kalau memang karakternya kemarin ya ada yang khusus gitu penting kita obrolkan. Kan kalau saya mah sifatnya bunglon. Benar. Bunglon. Kalau gimana mau penempatan? Bergaul sama anak kecil saja anak kecil. Kadang-kadang bergaul sama ustaz saya jadi kiai kadang-kadang. Tapi kalau bergaul sama Anda kayaknya saya jadi sama stres ya kayaknya. Ya, itu guyonan lah. Gini. Satu hal lah. Apa ya? Pesan atau ini untuk LPM yang terpilih. Nah, yang kan sudah terpilih nih. Ya. Satu hal arahan atau pesan nasihatnya dari Kang Oge apa tuh? Kalau pesan mungkin ya mudah-mudahan LPM yang terpilih di tahun 2025 sampai 2030 bisa meneruskan program-program yang belum terserap dan membawa aspirasi dari partai politik. Ya contohnya dari partai-partai yang memang yang harus kita rangkul karena untuk kepentingan masyarakat. Dan ke dinas-dinas terkait pun kita harus bisa berkomunikasi biar bisa pembangunan bisa memuaskan lah untuk masyarakat. Jadi intinya LPM terpilih semoga sehat, semoga diberikan rezeki dan diberikan wawasan yang sangat bisa memajukan untuk warga Kelurahan Cikaret khususnya. Sip. Nah, itu beberapa hal yang tentang LPM Pak Oge. Lalu kan Pak Oge ini sering hobinya tuh off-road sebenarnya ya. Iya. Off-road itu ikut komunitas atau gimana? Ikut klub? Saya ikut teman, kadang-kadang ajakin. Oh gitu. Jadi supir lepas? Bukan, saya jadi gandol kalau nggak salah. Gandol apa tuh gandol? Jadi ibarat kata yang mengarahkan. Kadang-kadang saya yang jadi korban, terguling lah, untuk menarik seling lah. Ya memang itu dinamika kehidupan ya. Kadang-kadang kita juga
ada saya juga ikut dulu ikut klub namanya LJOC, Little Jeep Over Community. Di situ saya alhamdulillah bisa berkenalan dengan para senior, para para pejabat dan para kepala kepala dinas bahkan dari TNI dan Polri. Ini tim kreatif boleh ngerokok nih saya nih. Ya. Menti harmoko menti penerangan yang ngerokok kudu meuli sorangan ya dia. Siap, ngerokok dulu lah. Iya iya. Ini nggak getar keningnya. Join aja ya. Join. Oke, Pak Ogik. Kita teruskan nih Pak Ogik. Iya, Santai boleh. saja Pak Ogik ya. Maaf nih pemirsa, saya ngerokok dulu nih. Saya kenal beliau ini dari kecil. Kita udah maksudnya teman main lah dari kecil. Cuma yang saya bingung mungkin sebagian orang atau semua orang bingung gitu kan. Dari tubuhnya ini nggak berubah-berubah. Maksudnya tetap aja kurus gitu loh. Nah ini Nah, itu ciri khas kenapa ini? juga. Kenapa? Ciri khas juga kalau saya gemuk, ini Kang Helmi ya. Kalau saya gemuk, mungkin istri saya juga nanti nggak akan kenal. Gitu. Siapa ini kan makanya ciri khas saya kurus. Jadi dari jauh aja itu masih oke. Oh. Ada rencana nambah istri kan mungkin? Oh alhamdulillah udah cukup lah untuk istri ya yang terakhir. Amin, 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 amin begitu, amin. Terus perkembangan di wilayah sendiri Kang Ogi nih, khususnya kan Kang Ogi saya lihat sangat supel ya Iya. ke anak kecil masuk, remaja, pemuda, orang tua gitu Iya. kan ya. Ini kalau ngelihat dari karakter pemuda lah, pemuda-pemudi sekarang ini nih menurut Kang Ogi tuh mereka itu bagaimana nih untuk kehidupannya? Kalau saya lihat sepintas untuk warga khususnya ya warga RW 01 untuk para pemuda, mungkin kalau menurut saya pribadi harus ada rangkulan. Hmm. Kalau saya nilai ya, sebab saya pernah berkomunikasi juga di dalam hal anak-anak pemuda yang suka ibarat kata yang dulu pernah kita alamin juga. Saya dulu pernah ngobrol sama sebagian orang yang pernah nongkrong di Jembatan Kuning ya. Bahkan ada hatinya mungkin yang bisa orang yang nggak mungkin percaya. Bahkan dia ingin mengadakan sunatan massal anak yatim. Dan cuman saya dulu pernah berbicara juga sama pemuda yang berbicara seperti itu. Silahkan nanti saya di belakangnya. Bahkan mungkin saya nanti akan di depan. Sebab apa? Mungkin pengurus-pengurus juga tidak tahu bahwa Anda itu punya pemikiran, punya niat seperti itu. Cuman yang saya tanyakan, saya minta dibuktikan. Nah, selama ini kan pengurus juga belum ada bukti tentang kegiatan-kegiatan itu. Terus masalah pemuda juga saya sering berkomunikasi masalah kenapa sih pemuda di sini nggak pernah kerja bakti, saya bilang. Nah itu karena kedekatan pengurus dengan pemudanya kurang. Jadi ibarat kata gini, maaf, bukan saya membela orang yang kasarnya dalam kategori mungkin mereka juga akan merasa malu kalau dia dirangkul. Karena saya mengalami sendiri kalau orang yang kayak orang kalau kita marahin dia akan berbalik. Tapi kalau kita disapa dengan baik dia akan berbalik malu. Mungkin kasarnya kalau ya ayah Kang Helmi nih ngamin mah itu kan diumpetin. Bedanya itu aja. Jadi tidak terang-terangan lah. Mungkin kalau saya lihat sih ya itu aja, hanya miskomunikasi karena tidak ada yang penyambung lidahnya ini untuk di pengurusan dengan pihak pemuda yang ada khususnya di warga. Oh berarti ada jarak ya antara pengurus sama pemuda-pemudinya gitu kan. Itu Jadi harus disambungkan. disambungkan. Jadi memang saya juga kan mengalami juga di daerah lain juga kayak di luar RW 01 juga, alhamdulillah curhatnya sama seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa menyatukan dalam kategori warga RW 01 bisa bermain ke RW yang lain. Juga kan intinya memang untuk yang memang niatan saya juga ingin menyatukan khususnya warga Kelurahan Cikaret, apalagi bisa cita-cita sih ingin ke semuanya Bogor Selatan mungkin kota Bogor. Jadi jangan sampai jadi saya
saya sendiri pribadi kalau mendengar malam minggu, malam hari libur itu saya suka dilema, suka ditelepon, banyak yang tawuran. Ya mungkin itu bukan masalah kita tidak jaga karena tidak kurang pembinaan, kurang pengawasan. Makanya kalau saya suka nerangin ke pemuda-pemuda yang sering saya pernah lalui, boleh Anda minum, saya bilang, tapi jangan di pinggir jalan, memasak kegiatan di dalam aja dan jangan meresahkan masyarakat. Kalau ada yang meresahkan masyarakat berarti tidak bisa menjaga. Berarti itu tugas saya sebagai pengurus di wilayah. Dan itu alhamdulillah kalau saya lewat mau dimanapun dia akan nyapa. Dan itu memang terasa oleh saya. Ya, memang berbeda ya kan gitu. Makanya tadi saya bilang kan sifat supelnya dari Kang Ogek ini bisa masuk ke mereka. Iya. Karena pengurus di kita juga kan kebanyakan ya itu tidak ada komunikasi, tidak ada kedekatan gitu kan ini yang jadi satu hal mungkin catatan ya kalau ya untuk kita perbaiki di tingkat pengurus khususnya seluruh warga gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat kalau begini, pemuda-pemuda segini nih dalam hal tawuran nih sebenarnya kan, apa sih sebenarnya bisa yang diwejangkan oleh Kang Ogi kepada pemuda-pemuda yang sering tawuran, yang saat ini kan tawurannya berbeda dengan waktu ya kita tidak ini ya saat kita juga mengalami tawuran, cuma sekarang ini saya pikir lebih berbahaya mereka dengan senjata tajam yang gede-gede. Betul. Nah, apa nih ibaratnya pesan atau nasihatnya dari Kang Ogi untuk Kalau pesan dan nasihat saya sih untuk khususnya untuk pengurus ya, untuk pengurus di wilayah khususnya di wilayah 01 umumnya untuk kelurahan Cikaret. Kalau untuk hari-hari malam hari libur, kalau hari-hari yang memang rawan untuk tawuran itu digiatkan lah untuk pos kamling, sis kamlingnya itu. Jadi terpantau anak muda juga. Istilahnya kalau memang di atas jam rata-rata di atas jam 12 atau jam 11 ya tolonglah adanya di dalam wilayah. Jangan sampai ada mengundang hal-hal yang memang sekarang bukan salahnya, bukan yang lewat saja yang sebenarnya terjadi, kadang-kadang ada chattingan. Nah, dia sudah janjian. Kadang-kadang kita ngejar di sini kejadiannya di BNR. Ngejar di BNR kejadiannya di Gangkosasi. Ngejar di Gangkosasi kejadiannya di Gamarasa. Nah, jadi memang kita memang harus masuk ke dunia dia juga. Kadang-kadang kita juga harus punya, di situ kan ada IG, ada TikTok. Kita juga istilahnya sebagai pengurus harus memantau kan itu biasanya kebanyakannya live. Nah, di situ kita bisa pantau. Kayak contoh di Mulia Harja kalau ada yang itu dia live. Jadi kalau lagi ada sistem keliling nih di warga Kelurahan Cikaret khususnya ya kita live. Nah itu akan menimbulkan dampak nanti kasar kata buat ke si tawuran, jangan ke Cikaret. Di sana ada penjaga, ada yang ronda. Nah itu juga bakal jadi poin juga buat keamanan. Nah makanya saya sarankan kalau memang ada live, ada itu jangan dipoto di share, hanya di grup WA aja kalau bisa live. Nah, jadi di situ kan dia juga kalau live kan otomatis dia juga bisa lihat juga punya kita. Nah itu juga membuat si para tawuran itu istilahnya jangan di situ. Nah mungkin kalau memang semua orang di wilayah begitu juga mungkin nanti akan merasa nyaman gitu. Kang Galing. Jadi ini hanya masukan untuk pengurus saja. Kalau bisa live. Ini banyak pertanyaan nanti apapun juga gede nih kayaknya nih. Ya. Terus untuk secara kewilayahan nih, ini saya khusus nanya, Kang Oge kan selaku LPM 2 periode ya. Iya. Pak Jokowi 2 periode. 2 periode. 3 periode kemarin nggak jadi. Untuk kewilayahan dari Cikaret ini kan ada 12 RW ya. Iya. Menurut Pak Oge RW mana yang paling aman wilayahnya? Kalau untuk aman, semua aman. Cuman kebanyakan kan ini kan yang mengundang itu kan dari orang luar. Dari orang luar. Jadi memang dari orang luar itu kan kadang-kadang ya justru kita kadang-kadang di warga kita sendiri banyak yang orang yang tidak kenal. Kayak contoh kan saya kemarin nongkrong aja, ya anak saya. Gimana anak si Galing gini bukan Tegaling kayak gitu kan. Mah kiriwil gimana jalan anak si kiriwil kan gitu. Jadi lo batu bau. Nah, kos kamari we tadi tak. Kos tadi. Ya nak sa ini jangkung bapak nama leutik kieu kan. Aya gitu.
Jadi memang kudu berkomunikasi sih. Emang kudu mengenal dari pemuda. Insya Allah kalau memang kita biasakan, ya mungkin ini pendapat saya ya, biasakan sifatnya kayak saya, walaupun ada banyak orang visible ya kan saya, ya itu mah tidak lepas dari kehidupan saya. Yang penting niat saya tidak merugikan orang lain. Nah, intinya hanya untuk membangun kok. Saya berbuat kasar juga, omongan kasar, karena untuk orang-orang karena yang dikenal sama saya memang sudah dekat dengan saya. Nggak mungkin orang yang nggak kenal saya bilang mau nggak mungkin atau bukan mau suka saya geluting aing padahal itu wani gitu. Ya, jadi berarti semua wilayah mah aman ya, sama aja ya berarti ya di Bogor semuanya. Terus satu hal di Kang Oge gitu kan. Dengan karakter, dengan ceplas-ceplosnya Kang Oge, ada nggak sih orang yang pernah sakit hati, nyeri hati gitu dah? Ke omongan Kang Oge. Walau alam pada hari jelema mah alam jelema pengecut mah nyeri hate lamun jelema itu kos urang ya gitu aing ngomong pan aing tengah ku sia mun aing pan gimana wanian batu walau alam lah kos gitu anu jadi ngurangan dosa teh. Jadi anggaplah orang mah ibadah, intinya orang niat urangna geus bener gitu. Nyata orang nyarekan dia, nyarekan maneh lain karena orang ijid, karena orang bahasana nyaah. Kan aya ge anu kamari urang kombinasi jeung para khususna jeung warga RW 01 nya kolot-kolotna. Anak maneh sok nongkrong. Deket anakna saya ngomong. Kumaha lamun ku aing dicabok lamun kapan di jalan. Pang nyabokeun we ge. Nah, kan gitu. Tah aing ngomong deui ka anakna. Makanya alhamdulillah dirinya teh. Jadi lamun kapan aing teh. Nah, jadi aya rasa sungkan. Ya, tapi pernah aya nu ngomong ada yang bicara langsung Kang Oh, can aya. ngomongnya ulah kitu teh tuh. Can aya. Can aya. Tukang ngungkul. Kan di orang ngkos gitu mah jelema anu kurang ulina jauh. Ulina sekitaran Pulau Gelis, ayo orang kan Pulau Lalang ya. Pulau Lalang orang kemana we ngarep, kemana ngarep irung. Ya. Cik urang teh ari ngaran karakter mah teu bisa dirubah. Sebab alamun dirubah error deui. Error. Intina mah urang cik urang teh niatkeun we urang mah rek bener. Aing ngomongkeun mana rek bener. Walaupun urang teh bener, urang ge kudu dipapagahan. Butuh makanya cik orang teh lamun nyeri hati kok pagahan urang. Makanya saya paling resep jelema debatnya lain saya so tahu tapi saya hayang tahu jawabannya saya geus nyaho tapi belum jelaskan kumaha sih. Jadi istilahnya lamun ngadebat jelema teh saya lainna karena so tahu jawaban saya tapi saya hayang tahu jawaban beneran mana lah eta. Terus omongan ceplas-ceplosnya Kang Oge ya, dalam arti kata kan bisa dikatakan kasar sebenarnya ya gitu kasar gitu. Apa itu ke setiap orang? Maksudnya pejabat atau tokoh masyarakat Kang Oge bicaranya sama atau ada perbedaan? Oh tidak, saya juga kalau memang ke pejabat juga kadang-kadang ada juga karena sudah mengenal saya. Kadang-kadang ke para RW juga karena sudah mengenal saya kalau udah nggak mungkin orang yang tidak dekat dengan saya disebut disebut sia nggak mungkin. Tapi kan istilahnya karena kalau orang yang sudah dekat itu kasarnya, kata masih oke biasa gitu bahasanya. Tapi kan cek orang teh orang niat naon karena orang niat maneka ngomong gitu teh pada bahasa lain karena mulut kasar. Oke. Oke, ini sedikit ke personal ya. Pertanyaan ke pribadi nih. Oh, gelo ieu mah. Bukan mau menghina atau ompong paling disebutkeun aing mah. Aing mah eta kunaon eta ompong. Ieu ompong. Nah, itu yang saya tanyakan. Aing ompong 3 kali kawin. Kan? Lamun lamun rapi aing bisa nambah karena paling tambah-tambah. Pasti teh eta mah aing nyaho eta pasti carita si tumer. Soalnya mana eta jelema paling dendam ka aing ti. Tapi posisi ompong itu emang dari kecil apa gimana? Ada ceritanya sejarah ompong karena kecelakaan atau gimana gitu? Jadi pembalap, pemuda berbadan gelap ya. Jadi ke zamana batur mah nyangka ya tukang obat nya mah tiba-tiba teh beki obat. Wah karena gua dek aing ke cau.
Memang musibah. Awalnya. Musibah. Memang saya nggak ke musibah mau bisa. Allah boga. Ya, Gitu. ya, ada Jadi satu. sekali lagi di ulah malah mematahan jalan bener. Ya, memang terkenalnya gitu ya, ompong gitu ya. Satu hal nih, ada sebenarnya bukan ciri khas ya, satu hal gerakan Kang Oge kalau saat merokok itu beda dari yang lain. Ya, Oh pasti. bisa lepas tangan. Oh. Bisa contohkan Kang Oge. Eta saya geus ngira kadinya. Ya. Tapi enak geus bisa, misalnya gede. Nah, minimal kudu make lisong ya. Leutik kana mah bisa ya. Kalau Bisa. bisa. Ya, dulu mau bisa lepas tangan. Bisa ya. Ieu mah kurang ajar we eta mah jelema mau pertanyaan. Eta mah sigana mah dendam eta mah jelema. Dendam eta mah. Iya. Kira ieu tikoro garing. Ya, silakan minum. Batuk. Ya, Saya coba batuk ya, spirit semua. air putih, air doa ini. Ini lain air putih, air bening, air putih mah susu ini lah. Salah. Benar. Latek. Nah, bener air putih, cuma air bening. Ini mah bening. Jadi saya kalau di tawaran ya. PLPM, ada kopi mah, muah air bening we. No, air bening teh. Air bening. Oh, air putih kan enggak, air putih mah susu. Beda. Beda. Putih jeung bening. Putih dengan bening. Kalau dia mah bening. Ting warungna tutup badannya. Ngernyit deh. Biasanya ngernyit gitu lah. Nah, gitu. Ya, Kak Oki sendiri kan dari minuman nggak pernah ngopi, apa kurang, apa Ngopi suka, cuman istilahnya nggak pernah dibiasakan. Namun orang ngopi ya, sapoe bisa 20 gelas. Setiap kali mah batur pasti ditawaran kopi, KBG kopi we. Tapi saya suka pedean ya. Kadang-kadang sok kita ulin deh batu mereka kemana bola ulangin kopinya pada mau mereka mana diisiin kopi aing gitu kadang-kadang. Jadi udah memang ini ya, seadanya aja ngopi. Kadang-kadang cek orang Sunda mah supaya ngenang ngerokok. Nyambung supaya ngenang ngerokok. Oke, siap Kang Oge kalau gitu. Terus nih Kang Oge di permasalahan sendiri gitu kan ya. Di tetap kembali kita ke lingkungan sendiri. Iya. Di lingkungan sendiri. Ini kan sekarang Kang Oge ini domisilinya di RW5 ya. RW5 pernah di RW5, pernah di RW8, tapi alhamdulillah sebab kenapa saya suka pindah-pindah biar tahu masyarakat itu yang dibutuhkan apa. Kadang-kadang kan orang kalau pagi malam nggak ketemu, tapi kalau tinggal situ kan orang bisa ngobrol. PLPM jalan orang rusak, PLPM orang mau butut. Nah kadang-kadang saya meluh di apotik kan kami 24 kali 24 jam deh sudah. Ya memang Pak Ali wae sudah diketok minta cai lain. Saya sudah diketok pernah aya ya nu ditilang. Datang kayak mah jam 7 subuh Pak Ogi motor orang tilang. Coba pikir gua kami sebagai naon orang sebagai polisi. Eta turun saya jam 3. Ya Allah, ya Rabbi lamun geuring mah wajarnya. Insyaallah tapi namanya orang minta tolong mah hati malaikat. Makanya orang wajib hukumnya lamun misalkan cek orang pribadi lamun jelema mampu kudu ditulungan jelema minta tulung. Ya kan berarti di beberapa wilayah sempat tinggal ya. Terus pernah ada nggak orang yang kaget gitu ngeliat baru kenal dengan Kak Oge dengan bahasa dan karakter Kak Oge seperti itu gitu kan? Pernah ada yang kaget. Alhamdulillah sih tuh aya masalah. Memang kadang-kadang pengurus sendiri, kadang-kadang warga sendiri, "Ira pindah ke daerah orang atuh." Oh, namun gratis mah daek, pan ini kudu mayar gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Tim? Loba teuing atuh. Sebe ieu sok mumpung aya ulama ira deui teh. Kapanggih jeung Pangkalan Oge. Tong salah Pangkalan Oge loba anak buahna sia. Gang Mat Pangkalan Oge, Gang Kosasi Pangkalan Oge. Oh, Oge. Oge. Siap. Ya, satu kata coba apa sih
eh, kata-kata hari ini dari Kang Oge? Jangan pernah menyerah. Di depan masih banyak jalan. Banyak jalan mah. Iya, jalan kehidupan yang benar. Oke, siap. Jangan pernah kata menyerah. Kayak contoh ya tuh, LPM gajinya 500.000. Mahi muah. Merek kontrakan gue 1,5 juta. Wah, kan gajinya segitu 500.000 per bulan. per bulan. Lain dengan gaji tuh BOP. BOP maksudnya BOP. Aina lamun hitung-hitungan RT, RW, LPM. RT 300, RW 400, LPM 500, gedean kene RT. Nominalnya gedean LPM. Coba lamun LPM ditelepon. Pak LPM ke RW 5 make motor mah. Coba lamun urang ka wilayah PT di mana? Lempang suku main yang teu pake BOP na. Nah, tapi alhamdulillah aya manfaatna KBG. Jadi nyambung nih. Nyambung. Kan Nyambung. orang berpikir gini Kang Oge. Jadi LPM itu banyak proyek. Betul. Nah, ada kali uang-uang sampingan di proyek itu. Kalau untuk masalah uang sampingan, alhamdulillah saukur 200-300 ribu dibayar lagi. Oh, sampai jutaan. Di amplopan. Kadang-kadang itu gitu di penta, tengah arti. Kadang-kadang orang dibayar rokok, karena orang nongkrong di pembangunan teh lain karena hayang duit hayang rokok. Karena ngerasa tanggung jawab besing aya anu terpaham di dengan masyarakat. Kadang-kadang, nah itulah. Nah, lamun hayang nyaho kahirupan LPM sebenarnya milu papanasana hujana belum tentu mau duit kalimah belum tentu. Mungkin aya sebagian RW anu geus tahu nya dulu memang pernah berbicara LPM ngeunaan loba proyekna. RW sendiri ge pernah turun. Oh nya LPM kieu nya. Nah makanya saya tara ngajakan jelema teh kieu. Lamun saya ngajakan jelema kudu meredahan kudu bayar rokona. Kadang-kadang saya gitu mangi cai-cai acan. Nah, jadi lamun di kelurahan mah Cikaret mah khususnya lain proyek nu diudah. Lamun saya ayeuna heuras ka Pumborong, eta akan mengurangi pembangunan. Bisina saya mah pikiran. Lamun sagala ka Pumborong, laporan ka dinas. Apa yang Cikaret mah galak kena duit misalkan. Bisina kieu. Nah, 10 jadi menang 3. Makanya bodo amat lah yang penting mah aya pembangunan bahwa saya bisa jadi LPM ngebangun kelurahan Cikaret. Jadi berarti selama ini image atau pikiran orang-orang salah ya tentang adanya uang-uang proyek LPM. Nah, kudu kos hakim. Jadi ngadengin hiji, ngadengin di dua. Tak kesimpulkeun ulah nu proyekna we ditanya teu ka LPM. Nah, paling saya mah kieu. LPM aya meureun milu. Sok ke ngarasakeun. Kumaha urang kahujanan, kumaha urang kapanasan, kumaha urang teu mangi cai-cai acan aya pernah. Ya tapi kan ada gini statementnya Kang Oge. Ada yang bilang Kang Oge itu sebenarnya kalau di LPM itu dalam tanda kutip proyek ya. Ya. Bisa dikatakan bodoh, bisa dikatakan pintar. Nah, bodohnya kenapa? Bodohnya kalau memang katanya nih banyak orang yang bilang karena Kang Oge ini selaku LPM nggak bisa memanfaatin nih masalah proyek ini, jadi dia nggak dapat uang. Tapi kalau ada juga sebagian orang Kang Oge ini pintar, kenapa? Dia nyembunyiin hal itu. Nah itu. Nah, Kang Oge sendiri tadi udah bilang ya berarti tidak ada sebenarnya dalam proyek ya. Tidak ada. Nah, terus dasarnya LPM itu berarti tujuannya tuh berarti sosial banget berarti ya. Sosial. Memang kita diciptakan itu lembaga pemberdayaan masyarakat. LPM itu lembaga pemberdayaan, bukan lembaga pencari uang. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi kita harus paham dulu LPM itu apa sih. Makanya kalau saya jadi LPM itu dulu kan sempat saya ditawarin juga. Aing saya sambutan ternyata di LPM loba sambutan yang pada ditipu tak kurang kali. Baheula ge. Jadi RT embung, saya sambutan. Bahkan dulu orang pernah jadi ketua panitia. Jadi RW teu boga laptop cenah kian da bahasa eta. Orang mulai sambutan, ternyata jadi LPM jadi sambutan. Betul, berarti saya masih ingat pertama kali itu
pertama kali itu Kang Oge sambut Ngopi pemirsa. sampai ngadeg-deg bergetar. Nanti di share videonya. Ada tuh videonya dia sambutan ngadeg-deg. Pertama kali karena dia memang waktu awal tuh anti untuk pidato gitu kan. Ya Oge gitu. Tapi sekarang udah biasa dong. Setik tetap teman tapi di apa bebaturan tekstil mana namun dilamun ke pidato anggapnya batu cenanya. Tapi batu bisa ngomong ieu mah sudah tetep lagi. Jadi ngageper gitu. Komo lamun aya kos kamari contoh. Kos kamari contoh ya. Sambutan kepada Bapak Lurah. Aman pan untuk tepuk tangan. Coba pas sambutan LPM. Ya. Tah, eta bedana kumaha teu ngaleper. Punya daya tarik. Nah, itu. Oke gitu. Hebat lah. Salut buat Kang Oge. Jadi memang ciri khas emang di karakter manusia harus ada kositumet bahasa bawaturan saya ya bolongan tanya situmet ngajidu gitu kan tapi aya itu memang ciri khasnya kosi galing ya kan kang galing nah ciri khasnya ya pan kudu disebut galing bukan galing metgor metal Bogor ya dia metgor nyoanya ya kamsi dia anak kampung sini gua Oke. Berarti orang geblek. Nah, itu kalau mau tahu tuh Oke itu orang geblek gitu, pemirsa. Nah, terus ada lagi yang mau Kang Oke sampaikan nggak sebelum kita tutup nih acara? Sampaikan buat apa nih? Buat masyarakat. Buat masyarakat, buat rekan tim, buat Ya harusnya untuk pemuda. rekan tim yang punya kru semoga tambah sukses, tambah banyak rezekinya, dimudahkan jalannya oleh Allah SWT. Untuk masyarakat jangan pernah menyerah walaupun tantangan sudah di depan. Yang namanya untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk kebaikan, sebab kebaikan itu susah jalannya. Sebab kenapa dibilang susah? Karena kalau untuk kebaikan itu banyak godaan. Kalau kita berbuat kejahatan, setan pun membantu. Satu hal, berapa besar dana pembangunan yang sudah mengalir dan aspirasi ke Cikaret Selama saya menjabat, ya. dari 2017 sampai 2025, kalau saya hitung-hitung hampir 20 sampai 30 M. Miliar. Iya. Itu tersalurkan semua merata. Alhamdulillah dari RW 1 sampai RW 12. Itu termasuk juga dengan pembangunan RTLH itu belum juga. RTLH aja sudah hampir kena 2000 unitan. RTLH, BSTT, Tilahu, sama BSPS. Ya, Program pemerintah. tapi BOP LPM masih 500.000. Nah, itulah harus kita syukurin juga. Itulah. Ya. Tapi cuma di Bogor doang sih. Oh, gitu. Kalau mendengar mah, kalau ya saya sih, ya mungkin ini sudah memang rezekinya. Memang kita kembali ke rezeki. Buktinya saya buktikan juga oleh badan saya selama 8 tahun ini dengan BOP dulu 400.000 sampai naik 50.000 sampai 500.000 sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa nafas, masih bisa ngerokok. Nah, itu aja. Oke. Ya oke. Terima kasih Kang Oge sekali lagi bisa hadir di podcast kita Oke. ya. 01 Official. Ya. Kita dapat juga nih. Apa tuh coba? Nelayan menjela di pagi hari, hendak mencari seikan tenggiri. Gua beli topik kami akhiri. Dengan rahmat Allah kita bertemu kembali. Terima kasih Kang Oge. Ya untuk pemirsa nantikan tayangannya dan nantikan juga jangan lupa subscribe-nya di 01 Official. Nggak tahu Letting Jigo. Oh iya satu hal nih saya Letting belum Jigo. tahu. Letting Jigo. Letting Jigo. Apa nih artinya Letting Jigo? LPM Letting Bogor Jigo. Selatan, Letting Jigo. 2020 sampai 2000 Jigo. Oh, bukan kelakuannya Jigo. Bukan. Jigo kelakuan tapi namanya. Tapi kalau kelakuan boleh Jigo. Ya. Tapi untuk sosialisasinya sangat mantap. Oke. Untuk warga masyarakat khususnya. Siap. Oke.
Ya, terima kasih Kang Ogeg yang Orkes. meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Amin amin Ya, amin. Oke, cukup sekian mungkin untuk podcast kita kali ini bersama Kang Arga Wiyansah atau bisa dibilang dengan Kang Ogeg yang fenomenal dengan karakter dan sifatnya yang sudah kita kenal, cepat Beledak-beleduk. ceplos, beledak-beleduk. Nah, inilah dia Kang Ogeg. Oke. Cukup dari kami sekian. Nanti kita jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Oke, ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak.